kaki je putu ne. Ih kadek, ne mam lali senyamannya dek. Mendekar kerja ne nyetir sajan pakaiannya. Cara kaluas ke Trunyan tuh. Di Trunyan ada tradisi Ratu Brutuk jan itu. Apa tuh tadi si Ratu Brutuk dek? Badah, ne mare je. Nah enggal meseh, lan milu ke Trunyan. Pangse enggalan telar nekat di Trunyan, minjep dia nyelasin apa tuh Ratu Brutuk, apa maknane dan prosesine. Nah lamun keto tiang manjus jak meseh malu dek. Kejap gen, antos malu nah. Mang Nawang masih apa tuh Ratu Brutuk? Oke tuh. Bali merupakan pulau yang indah. Bali sangat terkenal ke seluruh dunia dengan keindahan alam budaya serta tradisinya. Salah satu tradisi yang ada di Bali adalah tradisi Ratu Brutuk yang berasal dari Desa Adat Trunyan, Kecamatan Kitemani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Trunyan merupakan sebuah desa kuno yang letaknya terpencil di tepi Danau Batur di kaki Gunung Abang. Desa ini merupakan sebuah desa Baliago dan Bali Mulo dengan kehidupan masyarakat yang unik dan menarik. Tradisi Ratu Brutuk merupakan tradisi yang telah diterima turun-temurun oleh masyarakat desa Trunyan. Ratu Brutuk ini telah ada sejak berdirinya Pura Pancering Jagat, yaitu pada abad ke-18 sebelum Masehi. Tempat suci ini dibangun berupa bangunan bertingkat 7 yang merupakan tempat pemujaan Betara Datonta yang di dalamnya tersimpan arca batu megalitik yang dipercaya dan disakralkan masyarakat Trunyan sebagai arca Datonta. Dikenal pula sebagai Pura Pancering Jagat sebagai istana Ratu Gede Pancering Jagat. Ratu Brutuk ini dilaksanakan untuk memperingati hari perkawinan Ida Sesurna Pancering Jagat. Ratu Brutuk merupakan simbol pertemuan perempuan dan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia, yang dimana dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Jumlah dari tapel atau topeng Ratu Brutuk yaitu 19 tapel, diantaranya 10 putri dan 9 pria. Tapel atau topengnya ini dibuat dari kayu pule dan labu. Uniknya, setiap pementasan Ratu Brutuk ini, jumlah dari tapel atau topeng tidak selalu sama, tergantung dari paice ide atau kehendak beliau. Berapapun jumlah tapel yang terdun, segitu pula yang harus ditarikan, dan tidak boleh ada yang tersisa dan dihitung ganjil. Dari tapel-tapel tersebut memiliki nama yang berbeda-beda, diantaranya Raja Brutuk, Ratu Brutuk, Patih, dan Kakak Sang Ratu. Peran-peran ini ditandai dengan adanya janur dengan bunga pada rambut atau kepala topeng yang memerankan. Selebihnya memerankan unen-unen atau anak buah Brutuk. Sejarah tradisi Ratu Brutuk. Tidak ada catatan tertulis tentang sejarah Ratu Brutuk. Namun, warga desa Adat Trunyan masih sangat percaya dan akan terus melaksanakan tradisi yang bersumber dari cerita turun-temurun penelisir desa ini. Sejarah tradisi Ratu Brutuk ini bermula dari adanya wabah penyakit atau gering di desa Trunyan. Geringnya berupa penyakit kulit. Banyak warga kesakitan dan tidak mengetahui obatnya. Sampai akhirnya warga setempat melakukan ritual meminta saran atau mapinunas dan dapatlah petunjuk untuk membuat sebuah sesolahan atau tarian dengan pecut atau cambuk sebagai sarana penyembuhannya. Dari sanalah terciptanya tarian Ratu Brutuk. Masyarakat mengobati penyakit itu dengan pecut atau cambuk hingga luka berdarah dan akhirnya kering dengan sendirinya. Pementasan Ratu Brutuk ini dilaksanakan 2 tahun sekali dan jika tidak ada halangan atau kacanto bersih yang bertepatan pada sasi kapat, yakni pada purnama kapat atau bulan purnama keempat dalam penanggalan Bali, itu disebut dengan kapat lanang dan kapat wadon oleh penduduk. Ratu Brutuk hanya dipentaskan pada kapat lanang oleh para taruna atau remaja pria. Tahun berikutnya, saat kapat wadon, barong Brutuk tidak dipentaskan. Tari Ratu Brutuk hanya boleh ditarikan oleh remaja pria atau teruna tanpa cacat pada dirinya. Pementasan Ratu Brutuk ini disanggro atau diromba oleh 18 keduluan dan dilaksanakan oleh 17 dadio di desa Trunyan yang diwakili oleh truno masing-masing dadio.
Sebelum menarikan Ratu Brutuk, para Truno harus melewati proses sakralisasi atau proses penyucian diri selama 42 hari. Selama masa penyucian, para Truno tinggal di sekitar Puro Pancering Jagat. Setiap hari bertugas membersihkan halaman puro dan mempelajari nyanyian kuno atau kidung. Selama proses sakralisasi, para Truno dilarang berhubungan dengan para wanita di desa tersebut, dilarang berjudi, serta dilarang minum minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan terlarang dan sejenisnya. Kegiatan lain yang dilakukan para Truno semasa menjalani proses penyucian adalah mengumpulkan daun-daun pisang dari desa pinggan, dan setelah terkumpul, maka langsung dirajut dijadikan kostum yang akan digunakan oleh para penari Ratu Brutuk, dan sebagian mencari bahan pecut atau cambuk di desa Palek Karangasem. Sebelum para Truno menarikan Ratu Brutuk, para Truno mengenakan kain bersih yang dipakai untuk menutupi kelamin penari. Kemudian, para Truno mengenakan atribut dari Ratu Brutuk, mulai dari pakaian sampai tapel Ratu Brutuk terlebih dahulu. Setelah selesai mengenakan atribut, para penari mempersiapkan dirinya dengan prosesi maboreh dengan tanah merah yang dipakai ke seluruh tubuh penarinya. Setelah itu, para Truno melakukan prosesi persembahyangan dan kemudian para Truno mulai menarikan Ratu Brutuk. Tari Ratu Brutuk ini tidak diiringi dengan gamelan seperti tari lainnya. Para penari yang lincah menggerakkan pecutnya ke berbagai arah. Masyarakat yang berbondong-bondong lunas tambo atau obat dari penyakit yang mereka alami. Itulah mengapa masyarakat merelakan dirinya dipecut oleh Ratu Brutuk. Pada akhir pementasan, dilakukan prosesi metamba yang dilakukan oleh para Truno yang sudah profesional dalam menarikan Ratu Brutuk. Prosesi ini dilakukan oleh satu pasang Ratu Brutuk, melainkan wanita dan pria. Prosesi metamba dilakukan di tengah-tengah Puro Pancering Jagat, yang dimana pasangan dari Ratu Brutuk dipisahkan dengan satu garis tengah yang telah ditentukan. Prosesi ini dilakukan sampai pasangan didapatkan dan bersatu. Jika demikian, upacara dianggap telah berhasil. Jika tidak berhasil, berarti ada sesuatu pada desa tersebut. Setelah berhasil, para penari Ratu Brutuk melepas topeng dan pakaiannya, lalu melukat atau mandi di danau. Setelah melakukan pengelukatan, para Truno sembahyang bersama. Dari masing-masing atribut yang dikenakan memiliki makna yang berbeda-beda. Yang pertama, daun kraras atau daun pisang yang sudah kering. Daun kraras dipercaya dapat menjadi berkah dan keselamatan bagi mereka yang berhasil lunas atau mendapatkannya. Daun kraras atau daun pisang kering yang digunakan sebagai kostum itu diambil khusus atau diutamakan di desa Pinggan, desa Belandingan, dan desa Bayung Gede. Dan jika masih kurang, bisa diambil dari desa sekitar. Daun pisang kering yang digunakan merupakan daun pisang Bali. Itu sesuai dengan kuno Dresto yang terdapat di desa Trunyan. Yang kedua, ada pecut atau cambuk yang dipercayai memberikan tambo atau kesembuhan dan keselamatan. Bukan hanya penyakit kulit, melainkan penyakit apapun yang dialami masyarakat. Bahan pecut atau cambuk ini merupakan bambu sulam yang hanya boleh dicari di desa Palek Karangasem. Yang ketiga, ada boreh dari tanah merah. Boreh ini dipercaya digunakan untuk penyucian dalam diri. Boreh ini ditunas atau diminta di hari yang telah ditentukan. Lokasi dari tanah merah ini berada di desa Trunyan. Berikut merupakan cuplikan dokumentasi dari tradisi Ratu Brutuk. Selamat menyaksikan! Suba ngerti jan itu, apa tuh Ratu Brutuk? Subo dek. Makasih dek Subo ngajak tiang ke Trunyan. Jadi tiang Subo nawang apa tuh Ratu Brutuk, sejarah nih lan makna-makna nih. Oke, siap tuh.
Yuk lunas tambo tuh. Yuk dek.